Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai firman Tuhan, saya mau tanya dulu sama saudara. Pernah enggak saudara, sukanya tanya dulu ya saudara kalau mau mulai. Pernah enggak saudara itu janjian sama seseorang, ternyata janjinya meleset gitu saudara ya. Mungkin janjian, ya kita ketemuan jam 7 ya, meleset gitu. Oh nanti itu ya uangnya 2 minggu lagi saya kembaliin. Meleset. Nah ini malah paling banyak ini saudara ya biasanya nih sebagian-bagian ini. Ada lagi kita janjian ya. Kita akan ketemu di sana untuk lakukan sesuatu. Meleset gak datang sama sekali. Lupa bahkan ketiduran. Atau janji apa deh gitu saudara. Tapi meleset. Aku janji pokoknya habis ini aku berubah gitu saudara ya. Nah ini lebih banyak lagi nih melesetnya. Ini banyak-banyak nih saudara ya. Di dalam pernikahan bisa gitu. Aku janji habis ini aku berubah. Tapi meleset. Pernah saudara? Pernah? Apa saya aja yang pernah saudara? Siapa yang pernah ngalami janjinya meleset saudara? Jujur kali yang pertanyaan selanjutnya ini saya nggak pakai angkat tangan. Saudara pernah nggak jadi pihak yang meleset? Nggak pernah. Itu berarti kayaknya kejujuran kita dipertanyakan. Setidaknya hal-hal yang sederhana pernah nggak kita meleset? Gitu ya. Siapin bener-bener ya, siapin bener-bener ya. Iya, giliran sampai tempatnya nggak disiapin gitu. Kira-kira pernah nggak? Nah saudara, hari ini saya akan bicara tentang Tuhan yang memegang perjanjian. Nah, bicara tentang soal perjanjian di dalam firman Tuhan, Alkitab kita ini disebutnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya berarti seluruh kitab kita ini cuman bicara tentang perjanjian sebetulnya. Sampai judulnya aja perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu bukan artinya perjanjian lama itu batal karena ada perjanjian baru, bukan. Tapi perjanjian lama itu digenapi, disempurnakan, masuk dalam kenyataan di dalam dagingnya itu ada di perjanjian baru. Nah perjanjian itu apa sih maksudnya yang dimaksud sama firman? Perjanjian itu gini saudara, perjanjian itu adalah persetujuan atau persepakatan antara Tuhan dan umatnya. Kita ini dalam hal ini. Jadi perjanjian itu adalah persetujuan, persepakatan antara Tuhan dan kita. Nah ada ikatan di dalam perjanjian itu. Dan ikatan itu begitu kuat, saya sebutnya itu ada legalitasnya. Itu ada kekuatan hukumnya di situ, kira-kira gitu. Di dalam alam roh perjanjian itu ada kekuatan hukumnya. Nah ada elemen yang ada di dalam perjanjian, ada 4 elemen dalam sebuah perjanjian. Yang pertama, kalau kita lihat seperti perjanjian yang seperti kita ada, saudara ya. Perjanjian apa sih yang paling sering kita ada saudara? Perjanjian apa yang paling sering kita datangi? Tentu bukan notaris. Tapi apa? Perjanjian pernikahan. Sering kan kita dengar kan saudara ya perjanjian pernikahan. Nah apa elemen dalam perjanjian? Membuat perjanjian di dalam pernikahan. Ada 4 elemennya. Yang pertama ada janji di situ. Makanya kalau mau pemberkatan pernikahan, maka ibu gembala atau yang memberkati akan bilang saling berjanji dulu. Aku akan mencintai kamu dalam suka dan duka. Aku akan tunduk kamu punya duit gak punya duit. Kamu nyenengin apa gak nyenengin. Kamu bosen nih ataupun kamu lucu gitu kan saudara ya. Gitu. Tapi kan kita kan waktu ngomong waktu seneng. Giliran bosen nih beneran. Lah ini saudara ya bubar saudara. Janji ada elemen dalam perjanjian yang pertama ada janji. Yang kedua ada syaratnya. Ada syaratnya. Nah syaratnya itu di situ kita bilang dalam suka maupun duka itu kondisinya. Kondisinya mau apapun kita mau tetap setia
di dalam perjanjian itu. Pernikahan akan tetap berlangsung selama kita pegang perjanjian, yaitu apa? Kita setia di dalamnya. Kemudian elemen perjanjian di dalam Alkitab kita, yang pertama ada janji, kedua ada syarat, yang ketiga ada darah di situ. Jadi perjanjian di dalam Alkitab itu pakai darah. Makanya waktu Yesus menyelamatkan kita, dia janji dan dia bikin perjanjian keselamatan. Apa yang dia lakukan? Dia korbankan dirinya, dia mati di atas kayu salib, dia bayar dengan darah. Di perjanjian lama juga dibayar dengan darah, sama saudara. Kalau kalau Tuhan mau bikin perjanjian dengan manusia, perjanjian yang kita lihat waktu Abraham dengan Tuhan itu bikin perjanjian. Tuhan bilang gini di Kejadian 15, ambil itu binatang lembu 3 tahun, domba 3 tahun, kambing 3 tahun. Lalu dibelah, ada burung tekukur, ada burung merpati, dibelah dua. Dibelah dua itu bukan digorok atau dibelah dua begini. Bukan, tapi dibelah dua dari atas sampai bawah. Dan dibuka begini. Lalu firman Tuhan bilang, Tuhan tuh lewat di tengahnya, saudara. Tuhan yang berjanji bahwa aku akan jadi Allahmu dan kamu akan jadi umatku dan aku akan menepati perjanjianku kepadamu. Aku akan membuat keturunanmu banyaknya seperti itu. Tuhan yang janji dan Tuhan berkata harus ada elemen darah di situ. Dan elemen keempat yang ada di dalam perjanjian adalah meterai. Ada meterai di dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Dan kalau firman Tuhan bilang, Paulus bilang di dalam perjanjian baru meterainya adalah Roh Kudus. Artinya begini, di dalam elemen perjanjian kita dengan Tuhan ada 4 hal. Tuhan yang janji, ternyata janji Tuhan itu satu elemen. Jadi janji Tuhan gak berdiri sendiri. Tapi ada hal kedua yang kita perlu lakukan kalau kita mau janji itu ditepati, kita mesti ikut syarat dan ketentuan yang ada di dalamnya. Sederhana banget, Tuhan tidak berkata bahwa engkau harus lakukan waduh yang hebat-hebat, kita harus puasa 40 hari, kita harus gak makan, kita harus bakar diri, kita harus martir. Tuhan tidak bilang gitu. Tuhan cuma bilang setia, cintai Tuhan sampai akhir. Saudara, cuman apabila engkau sungguh berpegang kepada perkataanku, mencintai aku, setia sampai akhir, perjanjianku akan aku kerjakan. Jadi ada syarat dan ketentuan di situ. Ada darah Yesus, ada meterai. Nah saudara, hari ini kita itu mau lihat tentang ada kumpulan orang yang datang kepada Tuhan dan membuat perjanjian dengan Tuhan. Mari kita buka di dalam Yosua 9. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya ini baca Alkitab dan saya dapat tentang Yosua 9 ini, saya sungguh terkagum-kagum dengan Tuhan. Dan saya melihat inilah Tuhan yang sangat setia kepada perjanjian, Tuhan yang memegang perjanjian. Yosua pasal 9, kita akan membaca mulai ayat yang pertama, mulai ayat yang ketiga. Saudara, saya minta saudara buka Alkitab kudus saudara sendiri dan layar bisa dimatikan. Gitu saudara ya. Kenapa? Soalnya supaya baca Alkitabnya sendiri-sendiri. Mohon dibuka saudara ya, silakan dibuka Alkitabnya. Apalagi saudara yang aplikasinya hanya sekedar ada tapi tidak dibaca. Nah ini lebih repot lagi saudara. Sudah lama, aduh kapan ya aku baca Alkitab sendiri ya. Terakhir aku baca ya mungkin minggu lalu di layar juga lagi saudara ya. Nah ini kita baca di Alkitab kita sendiri supaya nanti sampai di rumah saudara kalau mau buka lagi masih ada historinya. Ayat 3. Yosua 9 ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan
oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Ayat 6, demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya, kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. 7, tetapi berkatalah orang-orang Israel itu kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapa kamu ini dan dari mana kamu datang? 9. Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang tinggal di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Sampai situ saudara. Jadi ini ceritanya pada waktu itu Yosua ini baru mau masuk Kanaan. Yang kalah baru 2 kota, namanya Yeriko kota pertama dan Ai adalah kota yang kedua. Nah ketika itu orang Gibeon ini datang kepada Yosua dan firman Tuhan seperti yang kita baca tadi ngomong bahwa mereka itu belagak seperti orang miskin, belagak seperti orang jauh dan mereka mengikat perjanjian dengan Yosua dan ini kata mereka, kami dengar kabar tentang Allahmu yang melakukan perbuatan dahsyat itu. Sekarang bikin perjanjian dengan kami mau jadi hambamu. Kami mau bikin persahabatan dengan kami. Lalu Yosua bilang gini, orang Israel bilang gini, jangan-jangan kamu ini orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena mereka tidak boleh bersahabat dengan orang yang ada di situ. Karena Tuhan janji, Tuhan bilang, bukan Tuhan janji, Tuhan perintahkan supaya mereka itu babat habis semua orang yang ada di tanah Kanaan. Tapi Yosua berkata bahwa, tapi orang-orang ini berkata bahwa, sebentar. Tapi Yosua berkata bahwa ini orang jangan-jangan kamu ada di sekitar kita. Kenapa kok ada di sekitar kita? Karena kalau kita sampai bersahabat dengan kamu maka kita langgar itu. Dia berkata, oh ini lihat bajuku udah jelek gitu kan. Ini kasutku udah rusak. Lalu bekal makananku udah jadi kering dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah saudara, singkat cerita orang-orang Israel ini tanpa tanya keputusan Tuhan bikin perjanjian dengan orang-orang Gibeon ini. Dan ketika mereka bikin perjanjian, 3 hari kemudian firman Tuhan berkata, sampailah mereka perjalanan ke tempat orang Gibeon ini. Dan mereka kaget ternyata ini orang dekat dan bukan orang jauh seperti yang mereka katakan. Lalu karena mereka ini gelo dengan perjanjian itu saudara ya. Gelo dengan perjanjian yang mereka sudah bikin. Lalu mereka berkata, udah kamu mulai sekarang kamu jadi budak-budak tukang timba air. Dan orang Gibeon jawab apa? Oke, boleh, senang. Saudara, berapa banyak dari kita juga pernah bikin perjanjian dan kita gelo? Dulu waktu kita waktu masih diapeli, alah dulu aja janjinya manis, tapi sekarang tiwas. Lalu kita apa? Gelo. Dulu janjinya manis, aduh uangnya pasti tak kembaliin cepet. Mosok saya gak percaya sama aku? Mosok saya gak kenal sama aku? Saya paling takut kalau ada orang ngomong sama saya kayak gitu saudara ya. Kalau ada orang berkata gini, masa Miss Tanti tuh gak kenal siapa aku? Dalam hati saya berkata, enggak, hatiku sendiri aja aku sering gak kenal apalagi elo gitu saudara ya. Iya benar saudara.
Masa sih gak kenal sama aku? Enggak. Masa gak kenal siapa aku ini, bagaimana aku begini begitu. Saudara, orang bisa berubah. Lalu karena kita bikin perjanjian kita gelo. Sama seperti orang Israel ini gelo, gara-gara gak tanya Tuhan. Nah biasanya nih saudara ya, kita itu lihat kisah ini dari pandangan kita sebagai orang Israel. Tapi hari ini saya ingin kita lihat kita ini sebagai orang Gibeonnya. Orang yang gak pantas dikasihani. Orang yang gak pantas Tuhan itu bikin perjanjian dengan kita. Lah kok Tuhan itu bikin perjanjian dengan kita? Nah kita lihat gimana tuh caranya kalau mau bikin perjanjian dengan Tuhan. Yang pertama lihat caranya orang Gibeon. Jangan datang bawa jasa. Jangan datang pada Tuhan bawa prestasi. Jangan berkata gini, Tuhan aku sudah puasa Tuhan. Aku percaya Engkau pasti melakukan terobosan bagiku. No, jangan. Tuhan aku ini loh Tuhan udah korban Tuhan. Ini korbanku tak persembahkan kepadamu. Aku tahu Engkau pasti terima ini. Engkau pasti suka ini. No, jangan bawa yang gitu saudara. Bukan berarti korban tidak penting. Bukan berarti saudara lakukan itu tidak penting. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan dan kita mulai tepuk dada kita dan berkata, ini loh udah tak korbanin. Ini loh aku sudah kasih sesuatu yang berharga. Maka sebetulnya apa yang kita persembahkan, cara kita datang sama Tuhan sama sekali tidak diterima. Kalau saudara ingat kisahnya pemungut cukai dan ahli Taurat. Waktu ahli Taurat datang dia tepuk dadanya. Dia berkata aku puasa, aku kasih perpuluhan, aku kasih persembahan. Aku punya belas kasihan, aku lakukan firman Tuhan. Aku sudah lakukan ini dan itu. Oh Tuhan aku mentaati Engkau. Tuhan berkata aku enggak suka itu. Aku enggak suka itu. Tapi ada seorang pemungut cukai yang dia pada waktu dia datang, dia pukul dirinya. Bukan berarti maksudnya kita kalau datang sama Tuhan pukul-pukul diri. Tapi firman Tuhan berkata dia paling belakang dan dia berkata Tuhan aku ini orang enggak pantas Tuhan datang. Aku ini orang yang berdosa Tuhan. Mau enggak Tuhan Engkau mengampuni dosaku. Aku tahu aku enggak pantas, aku cuma minta belas kasihan-Mu. Yesus berkata, siapa yang dapat belas kasihan Tuhan? Siapa yang dapat pengampunan? Pemungut cukai yang enggak pantas. Seperti orang Gibeon. Orang-orang Gibeon ini enggak pantas mendapatkannya. Tapi waktu dia mau bikin perjanjian dengan Israel. Dia enggak pakai baju kebesaran. Dan berkata, nih aku nih keluarga terhormat. Aku nih kerajaan kaya. Aku nih kota yang besar, kota yang kuat. Dia gak datang dengan kekuatan. Dia datang dan dia berkata, terimalah aku jadi hamba-Mu. Karena aku dengar Tuhan-Mu besar. Waktu saudara datang sama Tuhan, ingat siapa kita, tahu diri. Banyak orang Kristen itu waktu kita ini lama di gereja, jujur kita itu lupa dengan kata-kata tahu diri saudara. Kita itu pikir Tuhan itu berkewajiban memberkati kita. Jadi waktu Tuhan tidak memberkati kita seperti yang kita pikirkan, maka yang terjadi kita mulai protes. Dan kita mulai cari jalan kita sendiri. Kita itu lupa saudara bahwa kalau Tuhan memberkati kita bukan karena Tuhan itu yang berkewajiban memberkati kita. Tapi karena Tuhan itu berkemurahan memberkati kita. Saudara ya. Nah firman Tuhan berkata begini. Orang-orang ini pada waktu dia datang saudara. Dia pilih untuk datang di dalam kelemahan. Dia pilih datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, merendahkan hati. Dan yang kedua yang kita belajar dari orang Gibeon ini adalah mereka itu setuju dengan keputusan Tuhan apapun yang terbaik. Waktu dikatakan bahwa kamu akan tak jadiin budak timba. Saudara apa yang dilakukan? Setuju, terima kasih. Saudara jangan saudara pikir Gibeon itu kota miskin. Firman Tuhan berkata di ayat-ayat selanjutnya. Gibeon itu kota besar, penduduknya kuat. Itu bukan dusun, itu bukan memang tempat miskin yang perlu ditolong belas kasihan. Ini kota besar yang punya kekuatan.
kekuatan. Makanya raja-raja di Kanaan ngamuk waktu tahu Gibeon ini pilih untuk langsung dia itu menundukkan diri kepada Israel. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai teladan. Ini dianggap sebagai sebuah kekuatan, salah satu simbol kekuatan tanah Kanaan. Kok pilihnya ke situ? Tapi dia berkata, waktu Yosua berkata, kamu jadi budak. Dia berkata apa? Iya, aku setuju. Berapa banyak dari kita yang waktu kita ini bikin perjanjian dengan Tuhan, kita pikir Tuhan memuliakan kita, tapi ternyata yang terjadi itu berbeda dan kita protes. Contoh saudara, berapa banyak dari kita waktu bikin perjanjian dengan Tuhan, kita berkata gini, Tuhan aku mau jadi anakmu selama-lamanya. Gitu kan saudara ya, aku mau jadi anakmu selama-lamanya, aku mau dimiliki Tuhan. Tapi ternyata yang terjadi bukannya kita diangkat, kita malah direndahkan. Lalu kita mulai protes. Tuhan katanya jadi anakmu, kok aku harus ngalami gini? Sepakatlah dengan apa yang Tuhan katakan, meskipun menurut kita itu tidak baik. Meskipun menurut kita itu sebuah kerugian. Tapi apa yang terjadi di pasal yang selanjutnya saudara, di pasal 10, Yosua 10, Tuhan berkata begini, firman Tuhan menulis bahwa Gibeon ini mengalami yang namanya pembelaan Tuhan yang sangat dahsyat. Apa yang terjadi, saya cerita dulu bahwa raja-raja di Kanaan mereka mendengar Gibeon ini tunduk kepada Yosua, pilih untuk dia bersekutu dengan Yosua, pilih untuk dia ini jadi budaknya Yosua, maka yang terjadi adalah raja-raja itu bersekutu dan dia mau menghancurkan Gibeon. Nah Gibeon dia berseru kepada Yosua, dia berkata gini, Yosua lindungi aku. Kayak saya bayangkan gini, Yosua bilang kamu budak. Mereka berkata setuju. Begitu mereka mau menyerang, dia bilang gini, Tuhan aku mau diserang. Kalau budak mana bisa diserang Tuhan. Itu kalau mau nyerang budak berarti kan mau nyerang Tuhan. Tuhan tolongin aku Tuhan. Kira-kira gitu saudara. Dan ketika dia sepakat dengan itu, firman Tuhan berkata begini, itulah peperangan yang paling hebat. Di mana Tuhan bela seolah-olah bela orang Kanaan. No, Tuhan bela perjanjiannya. Yang terjadi adalah itu perang yang belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi sepanjang sejarah. Dan itulah perang yang mengacaukan sistem tata surya saudara. Sistem tata surya bukan sistem kerajaan. Sistem tata surya itu kacau gara-gara sebuah perang di mana Yosua lawan orang-orang Kanaan. Belain siapa? Gibeon. Yang terjadi firman Tuhan berkata, yang pertama hujan batu itu aneh sekali, hujan meteor kira-kira gitu ya saudara ya. Hujan asteroid dari atas dan itu setiap batu, setiap asteroid, setiap meteor yang turun itu selalu tepat di kepala musuh. Loh lah hebat tuh saudara ya. Piye caranya coba bisa bayangin? Saya bayangin kalau namanya orang perang ini kan adep-adepan saudara ya. Seng gitu kan saudara ya. Saya nggak tahu sih perangnya itu pakai pedang atau pakai apa saya nggak tahu. Tapi kira-kira kalau orang namanya juga perang saudara ya. Pasti adep-adepan. Loh kok bisa batunya nggak nyasar? Kira-kira ini batu mau turun ya saudara. Mau turun, ini ngerem saudara. Cret loh ke sana saudara ya. Loh bisa loh saudara. Bisa. Tahu-tahu ini tiba-tiba seolah-olah saya bayangkan dari atas ini malaikat-malaikat itu sudah bikin sasaran tembak yang tepat dan itu selalu ditembakkan ke orang-orang yang tepat. Firman Tuhan bilang gini, yang dapat mereka kalahkan dan yang mati karena ketiban batu, ketiban asteroid lebih banyak yang ketiban asteroid. Dan firman Tuhan berkata begini, sekali lagi tidak cuma di situ. Tapi yang namanya matahari dan bulan berhenti. 1 hari, 1 malam. Kalau saudara pernah baca ada sistem penanggalan, ada sistem yang hitung itu tatanan tata surya kita ini bisa dihitung berapa tahun, sekian tahun, tanggal-tanggal dan lain sebagainya. Maka kalau saudara teliti baik-baik, saudara akan mendapati di situ yang namanya ada 1 hari yang hilang. Di mana itu? Di perang Yosua.
di perang Yosua. Segitunya Tuhan itu membela sebuah perjanjian. Dan segitunya juga Tuhan itu sangat benci kepada orang yang ingkar dalam perjanjian. Nah hati-hati saudara. Karena Tuhan tuh sangat gak suka waktu kita itu ingkar dalam perjanjian. Tapi waktu kita ini pegang perjanjian meskipun rasanya kita rugi. Maka yang terjadi Tuhan tuh bela dengan begitu rupa. Saya mau kasih tahu saudara, janji itu Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Janji Tuhan yang ajaib, Tuhan mau kerjakan, ya caranya gimana? Di dalam perjanjian. Saya ulang, janji Tuhan yang ajaib, Tuhan mau kerjakan, ya di mana dikerjakannya? Untuk semua orang? Tidak. Janji itu dikerjakan untuk semua orang? Tidak. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Tapi bagaimana caranya dikerjakan? Lewat perjanjian. Buat orang-orang yang punya ikatan perjanjian dengan Tuhan, maka orang-orang itu berlaku atasnya janji-janjinya. Kalau kita ini ikat perjanjian dengan Tuhan, ikat perjanjian apa misalnya? Yang pertama misalnya kita ikat perjanjian kita jadi milik Tuhan selama-lamanya. Berlaku janjinya atas hidup kita. Tapi juga ada perjanjian-perjanjian yang terjadi sesudah itu. Ada banyak orang punya janji, Tuhan bernasar janji sama Tuhan. Kalau nanti aku sembuh Tuhan. Nah kira-kira pernah dengar saudara? Kalau nanti aku sembuh Tuhan, nanti aku melayani Tuhan. Giliran sudah sembuh ngapain? Jalan-jalan. Ingat Tuhan tidak suka orang yang ingkar pada perjanjian. Bikin perjanjian sama Tuhan itu sesuatu yang mengikat loh saudara. Saya masih ingat pada waktu kami kecil, saya itu pada waktu kami kecil saudara ya, waktu gereja ini pertama kali masih awal-awal tahun didirikan. Setiap kali malam itu kalau saya tidur sama Tintin tuh, sama adik saya tuh, kita tuh suka dengar suara jedar gitu. Sudah kita tahu apa itu? Orang kirim santet di rumah ya saudara ya, itu sudah kayak udah biasa aja gitu. Kirim santet inilah, santet itulah, nanti beginilah begitu. Itu udah biasa gitu. Kadang-kadang suaranya rada dekat, kadang-kadang suaranya rada jauh. Tapi ada sesuatu yang kayak, saya masih ingat hari itu tuh kayak, itu tuh terlalu mengganggu dan itu tuh kayak seperti mengejar gitu. Dan sepanjang yang saya ingat, saya kurang tahu detailnya, saya masih sangat muda hari itu. Tapi saya ingat hari itu mama saya bilang gini, Tanti hari ini kita tidak pergi kemana-mana. Kita akan tunggu, ada seorang hamba Tuhan datang dan kita akan berdoa sama-sama. Saudara, saya itu masih remaja hari itu, di mana teman-teman saya itu pergi bersenang-senang. Ya bersenang-senang di zaman itu ngapain sih saudara? Dolan, saudara ya pergi dolan. Di zaman itu kan gak ada ngopi ya saudara ya. Dolan gitu loh, dolan sama teman-teman saya. Nah, saudara, dan hari itu sementara yang lain tuh bisa ketemu ketawa ketiwi, saya tuh tungguin di rumah. Ngapain? Karena hari itu mama saya memastikan saya dan adik saya tidak ada yang pergi kemana-mana. Kita akan berdoa sama-sama. Saya masih ingat hari itu. Di depan hamba Tuhan itu berkata begini kepada keluarga kami. Bikin perjanjian sama Tuhan bahwa kamu dan keluargamu akan melayani Tuhan sampai akhir. Sampai maut, sampai mati kamu mau melayani Tuhan. Dan hari itu saudara, saya ingat betul. Itu saya dan adik saya masih kecil, kami janji kami mau melayani Tuhan. Ya Tuhan, kita bikin perjanjian. Dan sepanjang yang saya ingat, sejak dari hari itu yang namanya serangan itu kayak sampai seolah-olah gini, enggak usah diusir, dia udah terusir sendiri. Sampai enggak usah pakai diperangin, dia udah luruh sendiri, dia udah mati sendiri. Karena apa? Karena ada perjanjian yang mengikat dan perjanjian yang menudungi orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, mengasihi hidup kepada Tuhan selama-lamanya, seumur hidup. Bisa segitunya ya, saya tuh ya baru tahu itu saudara. Bisa segitunya ya. Dan saya lihat sendiri saudara, di dalam hidup saya ini. Bahwa
Saya itu seringkali ada di masa di mana luput begitu saja dan itu begitu saja luput. Dan saya baru menyadari itu karena ada perjanjian antara kami, keluarga kami dengan Tuhan yang membuat seperti itu nutup, bungkus. Dan itu luput begitu saja. Nah sekarang pertanyaannya gini, saudara punya enggak perjanjian sama Tuhan atau saudara cuma sekedar perjanjian model gini. Tuhan pokoknya aku mau percaya sama Tuhan Yesus seumur hidupku, amin. Perjanjian yang saudara perlu buat dengan Tuhan itu adalah perjanjian yang sangat unik, yang tepat seperti yang memang keadaanmu hari ini. Contoh, kalau engkau dalam keadaan sakit, memang engkau perlu punya perjanjian dengan Tuhan di situ. Selama engkau sehat, engkau akan melayani. Ada orang-orang yang perlu punya perjanjian dengan keuangannya dengan Tuhan. Sebab saudara saya beritahu, saudara bisa kumpulkan uang sebegitu rupa dan saudara pikir saudara kaya tanpa saudara bikin perjanjian dengan Tuhan, uang saudara belum tentu turun ke anak saudara. Belum tentu uang saudara bisa dinikmati oleh keturunan saudara. Saya ingat mak saya pernah cerita. Mak saya pernah cerita begini, mak dari papa saya, jadi mamanya papa saya kandung. Dia berkata begini, dulu ya kongcomu, jadi atasnya lagi, itu tuh punya segala macam. Di satu jalanan di Solo, rumah yang tanah yang ini, itu semua milik dia. Terus soalnya saya lihat waktu saya kecil, emak saya itu rumahnya jelek pual. Bukan jelek pual, jelek pual saudara. Yang WC-nya itu mengerikan, yang mandinya itu di sumur. Yang buat saya itu sampai kayak bolah. Yang kalau tidur itu diamben dan tidak ada kasurnya, pakai tikar. Yang pinggir-pinggirnya itu gedek, itu rumah mak saya. Yang bawahnya itu tanah. Saudara mungkin tidak pikir itu rumahnya papanya papa saya itu, mamanya papa saya, itu modelnya kayak gitu. Iya kayak gitu. Yang ruangan itu cuman segede, aduh ya segitulah pokoknya. Yang tidak ada pintunya, yang pakainya cuman ini kelambu. Saya tanya dong sama mak saya, loh mak kok bisa? Papamu sogene kayak gitu, punya segala sesuatu, kenapa kok enggak turun ke kamu? Sedikit pun anaknya tidak ada satu pun yang nikmati itu. Sementara orang tuanya tuh kaya raya. Dia berkata begini, belum engkong cowok itu mati. Yang terjadi adalah semua harta itu tiba-tiba habis seketika. Dan semua anaknya hidup melarat, enggak miskin, melarat saudara. Benar-benar melarat. Saya berkata, saudara jangan saudara pikir, oh uangku tuh sudah banyak kok, gampang saudara. Oh gampang bisa, semua bisa diatur, ada uang tuh semua bisa. Saudara, saya kasih tahu ya, yang bisa lindungi kita dari hal-hal yang kita nggak sukain, itu cuma perjanjian dengan Tuhan. Nah tapi di dalam perjanjian, kita kembali lagi sini. Gimana kalau kita bikin perjanjian dengan Tuhan, maunya kita diratu-ratuin, kita itu diharga-hargain. Tuhan bilang gini, kamu jadinya budak. Setuju gak? Waktu kita itu mintanya apa, dikasihnya apa. Sepakat gak kita? Yuk kita buka dalam Matius 15 saudara. Yang kali ini boleh dibukain di sana di belakang. Setidaknya nanti saudara pulang sudah ada historinya 1 biji gitu saudara maksud saya. Kalau saudara mau buka sendiri lebih baik. Matius pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 22 saudara. Sampai ayat yang ke-28. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak.
Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya undang para pemain musik. Saudara, kita lihat kisah ini. Kisah ini adalah ketika seorang wanita Kanaan, anaknya kerasukan setan, dia datang sama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata begini, dia berseru sama Tuhan, Tuhan kasihani aku, kasihani aku. Dia berseru-seru, Tuhan kasihani aku, kasihani aku. Firman Tuhan bilang, Yesus gak jawab. Pernah gak saudara berdoa dan Yesus gak jawab? Pernah? Kayaknya udah tenanan nih berdoanya, tapi tidak dijawab sama sekali. Lalu kita berseru-seru lebih lagi dan tidak dijawab. Kalau nggak dijawab terus apa yang terjadi? Yang jawab siapa? Yang jawab orang. Biasanya gitu saudara ya. Kalau kita berseru-seru sama Tuhan, terus kita itu nggak dijawab, biasanya orang yang jawab dan orang akan mulai ngomong gini. Tuh kan, dia itu banyak dosanya. Oh dia itu memang gak pantas. Udah kamu pergi aja, udah kamu introspeksi diri aja. Udah kamu lakukan ini dulu, kamu lakukan itu dulu. Saudara. Ketika orang lain mulai komentar saudara, 24 berkata gini. Yesus jawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya saudara, saya bisa bayangkan gini. Waktu perempuan ini berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan tidak jawab, orang lain jawab. Orang lain yang jawab, udah kamu pergi-pergi. Gitu kira-kira. Tapi ketika Yesus menengok, ini orang ini berharap Yesus akan jawab. Dan Yesus cuma berkata, tidak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan cuma ngomong, tidak. Bahkan dia tidak mendengarkan permintaannya, dia tidak dengarkan apapun yang jadi keluhan dari orang ini. Ayat yang selanjutnya dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Nah ini caranya saudara. Kalau saudara lihat Tuhan tidak jawab saudara, tiru perempuan ini. Sembah Tuhan. Boleh minta G, saya nggak dengar suaranya. Waktu perempuan ini dia berkata bahwa Tuhan, aku ini cuma bisa nyembah tok. Aku cuma bisa nyembah. Waktu saudara ini datang sama Tuhan, Tuhan seolah-olah tidak jawab, sembah saja, sembah saja. Dan Tuhan berkata begini, gak patut ambil roti yang buat anak-anak, buat anjing. Artinya jawaban dari penyembahan itu gini, kira-kira ya saudara. Ini maafkan saya. Kira-kira gini, saya gak lihat saudara, saya lihat sebelah. Anjing lu gitu saudara. Gimana kalau itu misalnya jawaban doa kita tuh gitu. Kita mintanya apa, kita dapatnya apa. Tapi ini perempuan, boleh dikecilin sedikit Pak keyboardnya Pak di sini Pak, keras banget. Tapi tiba-tiba itu wanita ini dia bilang gini, iya Tuhan. Loh, Tuhan gak bilang ngomong yang baik loh. Tuhan bilang apa? Kamu anjing, kira-kira gitu. Dia berkata, iya Tuhan, aku anjing. Aku cuma terima dari remah-remah, jatuh dari meja Tuhan. Saya ini pecinta anjing saudara. Tapi saya tidak bisa membayangkan kalau satu hari ada orang itu misalnya ngatain kita gitu. Dengan kata-kata itu. Meskipun loh, saya senang sama anjing. Saya itu pecinta anjing. Tapi gimana kalau saya dikatain kayak gitu?
Oh, kita bisa bilang gini, gak apa-apa Tuhan. Tuhan mau ngomong apapun itu Tuhan boleh. Kan gitu kan saudara ya. Aduh tuh asal Tuhan yang ngomong tuh apapun Tuhan boleh. Saudara percaya pasanganmu ada Tuhan hidup di dalamnya? Kalau dipakai mulut pasanganmu gimana saudara? Boleh gak? Boleh gak? Sakit hati gak? Seringkali kan kita gitu. Kita tuh berdoanya apa, dapatnya apa. Tapi perempuan ini sungguh dia percaya kepada Tuhan. Waktu dia nyembah, dia berkata, boleh apa aja Tuhan. Terserah Tuhan maunya apa. Banyak dari kita mintanya kesembuhan, kita dapatnya problem. Tuhan aku mintanya terobosan keuangan, kita dapatnya dimaki orang. Tuhan aku mintanya Tuhan terjadi perubahan. Kita ini dibuang, difitnah orang. Tuhan aku mintanya keluarga yang bahagia. Tiba-tiba suami saudara gak kerja. Atau kerjaan saudara sendiri macet. Dan membuat seolah-olah aduh yang nadnya baru minta kebahagiaan nih dalam rumah tangga. Malah tambah problem. Tapi bisa gak kita bilang. Waktu yang Tuhan kasih itu tidak seperti yang kita mau. Kita bilang gini, iya Tuhan boleh aku terima dengan sukacita. Tuhanku tidak pernah salah kasih. Saudara minta anak yang saudara dapat sakit. Yang seolah-olah malah menutup kemungkinan engkau punya anak. Engkau minta terobosan ekonomi yang terjadi malah problem demi problem ada di dalam usahamu. Bisa enggak waktu problem itu datang dan engkau begitu amannya sama Tuhan dan begitu yakinnya sama Tuhan. Dan engkau berkata, anjing pun enggak apa-apa Tuhan. Aku jadi budak pun enggak apa-apa. Aku jadi anjing pun enggak apa-apa. Asal satu aja, asal Tuhan aku boleh di sini aja. Boleh di sini aja. Aku enggak apa-apa. Atau kita pilih merasa gelo. Lalu kalau bisa kita ingkar dari perjanjian kita. Mungkin itu dalam pernikahanmu. Engkau lihat pasanganmu. Engkau bilang aku udah minta sama Tuhan yang terbaik. Tapi yang datang kok cuma gini tok ai. Hah kata-kata yang gitu kan sudah ya. Gini tok ai. Kita jadi gelo. Lalu kita berpikir lebih baik aku ingkar di dalam perjanjianku ini. Atau mungkin kau ada di dalam perjanjian kau mau melayani Tuhan. Tapi orang bukan cuman gak terima pelayananmu. Orang membicarakan engkau dengan sesuatu yang benar-benar itu engkau tidak lakukan. Itu adalah fitnah untuk hidupmu. Bisa enggak engkau terima itu dengan syukur? Masih bisa enggak kita ini terima itu dengan begitu yakin dan berkata Tuhan terima kasih. Tuhan tidak pernah salah kasih. Tuhan tidak pernah salah kasih. Berapa waktu yang lalu saya ini berdoa untuk sesuatu saudara yang bagi saya itu sebuah kepepet yang luar biasa gitu. Yang buat saya tuh kayak Tuhan aku sudah hopeless. Saya itu sudah, mama saya tahu, juga beberapa teman-teman yang lain tahu betapa saya itu ada di masa yang sangat kepepet gitu. Dan saya berdoa Tuhan aku minta ini Tuhan, aku minta Tuhan, aku minta. Dan semakin saya minta saudara, yang datang itu bukan jawaban doa yang saya minta. Yang datang itu adalah tambahan problem, saudara ya, tambahan di demo, tambahan dimarahin orang. Yang datang itu adalah segala hal yang buruk. Yang saya tuh sampai setiap kali lihat WA itu saya sakit kepala saya saudara. Seorang teman dia ngomong sama saya dan waktu saya ceritakan kecil sedikit apa yang terjadi. Dia berkata gini, aduh Cik aku gak bisa bayangin jadi kamu. Depresinya, kamu baru cerita ini, baru sebagian kecil yang kamu cerita ini aja aku udah ikut stres dia bilang gitu. Apalagi kalau aku tuh ada di sepatumu, aku ada di tempatmu. Aku gak tahu. Saya berkata, udah deh saya gak akan cerita lagi. Saya berkata, saya gak akan cerita lagi, udah stop. Biarkan aja itu, saya bilang itu. Saya masuk kamar doa saya.
Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini bukan yang aku minta. Ini bukan yang aku minta. Tapi saya berkata, aku tahu Tuhanku tidak pernah salah kasih. Kalau hari ini aku didemo orang. Kalau hari ini aku diprotes begitu rupa. Aku menganggapnya sebagai sebuah harapan bahwa aku bisa lebih baik. Aku berterima kasih Tuhan. Tuhan kasih aku kepercayaan. Berarti kalau aku dengan standar segini aku diprotes. Berarti Tuhan, buat Tuhan aku bisa naik standarku. Kasih aku kesanggupan Tuhan. Saya udah gitu aja saudara. Nanti tiap kali lagi ada problem lagi. Saya cuma datang sama Tuhan dan saya ini cuma bilang gini. Tuhan terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Dan saya lihat saudara, ternyata respon saya pada masa-masa yang sangat tidak enak itu membuka sesuatu yang baru. Tanpa saya menyadarinya, tiba-tiba saya ini sudah berjalan dan tiba-tiba saya bisa melihat bahwa loh ada hal-hal itu yang bisa dikerjakan Tuhan dengan sangat ajaib. Itu bukan saya yang kerja. Dan benar-benar itu Tuhan yang kerjakan. Saudara, mau enggak saudara? Kalau yang saudara doakan dan yang saudara dapat itu enggak sama. Kalau saudara bikin persahabatan dengan Tuhan seolah-olah gitu ya. Bikin perjanjian dengan Tuhan tapi Tuhan bilang jadi budak aja kamu. Sepakatlah saudara, katakan terima kasih, aku terima itu Tuhan. Ingat, pembelaannya buat seorang budak seperti Tanti. Seperti saudara, budaknya dia akan kacaukan semua sistem tata surya itu. Hanya buat bilang saudara dan saya. Saudara, buat wanita Kanaan ini ketika dia berkata, ya Tuhan, aku anjing. Kira-kira gitu. Iya Tuhan, aku anjing. Aku cuma makan remah-remah kok Tuhan. Tidak minta banyak. Aku anjing, aku setuju dengan yang Tuhan katakan. 28 berkata begini. Yesus jawab dan berkata, hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kapan Yesus mendoakan anaknya itu? Enggak pernah. Kapan Yesus datang ke anaknya itu? Enggak pernah. Yesus menumpangkan tangan? Tidak. Cuman gitu toh. Dan itu terjadi gitu aja. Waktu kita ini bisa menerima apa yang Tuhan beri buat kita itu dengan sukacita. Nah hari ini apapun yang ada di dalam hidup kita, kalau kita ngalami sedang ada pintu tertutup, datang seperti wanita ini sembah Tuhan, bikin perjanjian sama Tuhan. Dan bersukacitalah apapun yang saudara akan dapatkan dalam perjanjian itu, Tuhan tidak pernah salah kasih. Tuhan tidak pernah salah kasih. Tuhan selalu kasih yang terbaik. Ayo setia dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau kita bikin perjanjian sebagai umatnya, sebagai miliknya, setialah. Kalau kita ada di dalam sebuah perjanjian yang kita buat, baik itu kepada Tuhan maupun itu kepada manusia di hadapan Tuhan. Baik itu mungkin sebuah janji pernikahan, janji untuk melayani, janji dalam keuangan saudara, setialah dan izinkan Tuhan yang berperang bagi kita. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Selamat malam.